Open class yang lalu kita belajar mengenai bagaimana mengucapkan Yud-He-Vav-He dan kita sudah memahami tentang instruksi pembacaan dari Yud-He-Vav-He itu. Ya, apa itu? Instruksi pembacaannya adalah Yud-He-Vav-He dibaca dengan Adonai. Adonai. Tetapi ya ada kelompok-kelompok Kristen yang merasa betul, yang merasa paling betul membaca Yud-He-Vav-He itu dengan Yahweh dan menyalahkan orang yang tidak menggunakan nama Yahweh. Nah, orang-orang yang menggunakan nama Yahweh ini kemudian memiliki satu konsekuensi logis. Karena menyebut Yud-He-Vav-He dengan Yahweh, maka dia menyebut nama Yeshua ini dengan Yahshua. Nama Yehoshua dengan Yahshua. Kenapa begini? Karena itu konsekuensi logis dari penggunaan mereka terhadap kata Yahweh untuk menyebut Yud-He-Vav-He. Paham di sini? Nah, ini jadi konsekuensi logis. Nah, sehingga kemudian mereka mulai menyalahkan juga, bukan Yeshua, tapi Yahshua. Bukan Yehoshua, tapi Yahshua. Betul apa salah? Nah, ada juga dalam bahasa Inggris menuliskan terjemahan dengan menggunakan kata Yahshua. Anda bisa lihat di terjemahan Hebraic Roots Bible. Kalau dia menamakan dirinya Hebraic Roots Bible, apakah ini benar-benar Hebraic Roots? Karena dia membaca Yahshua, Yehoshua, Yeshua, ya, atau dalam naskah Aramaik abad kedua itu nulis Yashu. Nah, jemaat Yahweh menyebutkan dengan Yahshua. Bisakah dibaca demikian? Mereka biasanya kalau sudah begini-begini itu menyalahkan bentuk-bentuk nikut yang dibubuhkan. Mereka selalu berargumentasi bahwa nikut itu baru dibubuhkan pada abad 10 oleh para Masoret. Ya oke, tapi mereka membuang nikut pada kata-kata tertentu, tapi pada kata-kata lainnya nikut itu masih digunakan. Nah, apakah Yahshua, the real name of Jesus? Nah, ini katanya, kata Profesor Eli, itu sebenarnya tidak ada evidence yang dapat menguatkan, ya, bukti sejarah yang dapat menguatkan penyebutan nama Yahshua. Dan itu bukan bentuk dari penamaan orang Ibrani. Nah, biasanya para pengguna nama Yahweh ini kan suka nakut-nakutin. Kamu kalau nggak manggil nama Yahweh nanti bahkan diancam untuk tidak masuk surga. Nah, ini kan jadi doktrin sempalan tambah-tambah yang baru ya. Nah, masa gara-gara salah nama terus keselamatannya batal gitu. Yang batalin siapa gitu kan? Nah, apakah yang Anda percaya itu betul? Tidak benar, belum tentu benar. Nah, mereka berpendapat bahwa kata Yahshua ini adalah berasal dari kata Yahweh dan kemudian Shua. Nah, apa itu Shua artinya? Dasar. Apakah Shua itu adalah dari kata Yasha? Ternyata Shua itu adalah bapak dari istri pertamanya Yehuda. Apa artinya Shua? Apakah Yahshua yang mereka mengatakan Yahweh dan Shua, Shua ini apakah memiliki makna yang sama dengan Yeshua? Adonai menyelamatkan. Apa artinya Shua? Apakah berhubungan dengan Yasha seperti nama Yesus? Nah, ternyata Tidak. nama Shua ini adalah artinya kekayaan. Nah, dia adalah mertuanya dari Yehuda. Dan Yesus Kristus tidak lahir dari rumpun ini. Tidak lahir dari rumpunnya Shua, tetapi dari rumpunnya siapa? Tamar. Tamar, yes, ya. Karena putri dari Shua ini kemudian meninggal. Berarti nama Yahshua itu bukan Yahweh plus Shua, no. Tapi Yehoshua. Nah, kenapa jadi Yeshua? Karena
Yeshua adalah konstruk dari Yehoshua. Seperti ibarat Alexander menjadi Alex saja. Alexander. Argumentasinya, jemaat Yahweh. Yehoshua. Itu salah. Yang ngasih nikut. Orang-orang Masoret itu ngawur. Nah, mereka suka ngawur-ngawurin orang, suka bodoh-bodohin orang, dia aja yang betul. Nah, bagaimanakah Yehoshua bisa dibaca Yahshua? Nggak bisa. Oke, kita buang nikutnya. Yod, He, Vav, Shin, Vav, Ain. Bisa nggak dibaca Yahshua? Bisa dibaca Yahshua kalau Anda membuang Vav yang di sini. Maka ini bisa dibaca Yahshua. Dan ini bukan tulisan legitimate. Ya, karena bukti sejarah nulisnya Yehoshua. Oke, sekarang pakai bentuk konstruknya Yeshua. Apakah Yeshua bisa dibaca dengan Yahshua? Nggak bisa. Karena Anda harus menambahkan huruf He pada aksara Yod, Shin, Vav, Ain. Maka aksara ini walaupun tanpa nikut tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Aksara ini walaupun tanpa nikut tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Kenapa mereka mengucapkan Yahshua? Nah, itu konsekuensi logis dari doktrin mereka yang menggunakan nama bukan kebenaran, tapi doktrin mereka sendiri. Saya tidak melarang orang menyebutkan itu, silakan. Tetapi apa yang mereka yakini sebagai kebenaran itu tidak ada bukti sejarahnya. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang dikonfirmasi dengan bukti sejarah. Kalau Anda memilih satu kepercayaan tanpa bukti sejarah, itu pilihan. Tetapi kalau Anda masuk ke kelas ini, kita kembali pada satu kepercayaan yang betul mengenai Tuhan kita Yesus Kristus yang didukung oleh bukti-bukti sejarah. Ada amin di sini. Ya. Amin. Nah, kenapa kok saya tidak menyarankan, walaupun saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak menyarankan Anda mengucapkan nama Yahweh atau Yahshua. Karena kalau Anda menyebutkan Yahweh atau Yahshua, nah A di depan itu memberikan nafas perfect tense, memberikan nafas past tense. Sedangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau namanya past tense berarti apa dia? Almarhum. Almarhum. Itulah sebabnya dalam Alkitab nama-nama yang menggunakan verba itu selalu diawali dengan Y, ya, kecuali Yaakov karena dia mengandung ayin, maka A boleh. Tetapi kalau kasus-kasus normal yang lain seperti Yehoshua, ya pakai Yehoshua bukan Yahoshua. Yeheshel. Bukan Yeheshel tapi Yeheshel. Yehoshafat. Bukan Yehoshafat. Yehoahaz. Bukan Yehoahaz. Ya. Karena nama orang Ibrani itu adalah nama yang berasal dari verba, kata kerja, dan kata kerjanya itu lazimnya ditulis dalam imperfect tense. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita Allahnya orang hidup. Maka namanya selayaknya imperfect tense. Bukan perfect tense, yang past tense. Ya. Contoh yang lain, namanya Yohanes, Yehohanan. Adonai yang berkenan. Tuhan yang memberikan kasih karunia. Yehuda, yang dimana Yesus dilahirkan pada rumpun ini. Yerusalem, dari kata Yarah dan Shalom. Yarah. Ada yang tahu artinya Yarah? Yerusalem. Dua kata. Yerusalem berasal dari dua kata. Yarah dan Shalom. Mengajar ya, Bu. Mengajar, ya. Jadi kota yang mengajar tentang kedamaian. Karena di situ nanti Shar Shalom. Shar Shalom, Raja Damai itu mengucapkan Shalom di Yerusalem. Siapa Raja Damai? Yesus Kristus. Kapan dia mengucapkan kata Shalom di Yerusalem? Ketika dia mau mati. Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai itu dalam bahasa Ibrani-nya Nislam.
dari kata shalom. Jadi Yesus mengucapkan, Yesus sang Raja Damai, Yesus Syar Shalom, mengucapkan kata shalom Islam di Yerusalem. Dan itu nanti ada intertekstualitas tadi yang lain. Jadi Anda sudah paham apa itu intertekstualitas tadi? Hubungan antara ayat dengan ayat lainnya, perjanjian lama, perjanjian baru, dinilai dari sores akar kata Ibrani. Ya, oke, ada pertanyaan, silakan. Lanjut ya. Yesus Kristus itu tidak lahir dari rumpunnya Shua, tapi dia lahir dari Tamar. Dan ini dijelaskan secara sejarah, naskah sejarah pada Matius 1 ayat 3 ada nama Tamar di sini. Jadi Yesus Kristus tidak lahir dari rumpunnya Shua, maka namanya tidak mengandung Shua. Bukan Yahweh dan Shua, no. Kenapa kok Yehoshua? Ya. Nah, mereka juga mempersoalkan nama yang diterjemahkan. Kan nggak lucu, seorang Indonesia dengan nama Darmawan, kemudian ke Amerika, namanya diterjemahkan dengan generous. Mereka mengajukan pikiran logisnya seperti ini. Maka pada zaman dahulu, nama itu nggak boleh diterjemahkan, nama Tuhan nggak boleh diterjemahkan. Karena orang Indonesia sendiri kalau ke luar negeri namanya juga nggak diterjemahkan. Darmawan jadi generous, kan nggak begitu. Nah, ini ya yang saya mau bilang ke Anda semua bahwa jangan menilai logika Anda hari ini untuk diterapkan pada logika atau apa yang terjadi pada zaman Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jangan kacamata Anda hari ini Anda terapkan pada zaman Tuhan Yesus. Tidak. Ya. Pada zaman Tuhan Yesus, nama orang itu diterjemahkan. Buktinya, misalnya dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Dalam naskah bahasa asli, Rasul Yohanes menulis Shimon itu dari bahasa Ibrani Shimeon, kemudian menulis nama Petrus ya. Kenapa kok dia menuliskan nama Petrus? Kenapa bukan Kefa? Karena dia menulis ini dalam bahasa Yunani, berarti dia menerjemahkan nama Kefa itu dengan Petrus. Berarti ada terjemahan di sini. Nama Yesus, Yeshua, ditulis dengan Yesus, ditransliterasikan. Tidak apa-apa masa itu. Kita lihat naskah Ibrani, Yeshua. Naskah Aramaik abad kedua, ini masih dekat dengan Yesus. Nulisnya apa? Yashu. Mana Aramaik saya? Ai. Ya. Nulis Yashu. Di Aramaik. Jadi pada zaman itu nama Yesus diterjemahkan. Nah, nama Petrus tadi yang di dalam bahasa Ibrani nulisnya Petrus, ya, dalam naskah Ibrani ditransliterasikan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani menjadi Petros. Tapi Anda lihat di sini, ya, naskah Aramaik nulisnya apa? Ada yang bisa baca ini? Naskah Aramaik. Kefa. Ya. Berarti nama Petrus diterjemahkan atau tidak? Diterjemahkan. Ya. Naskah Aramaik abad kedua Masehi. Ya. Jadi jangan menilai logika masa kini, logika kita yang sempit hari ini, diterapkan pada zamannya Yesus Kristus. Nggak bisa. Kalau mau eksegesis, kita harus menarik keluar, tapi bukan menaruh ide kita ke dalam Alkitab kita. Jadi tidak apa-apa menerjemahkan suatu nama. Ya. LAI kan digoblok-goblokin terus sama jemaat Yahweh karena menerjemahkan Yudhe Vave dengan Tuhan,
Atau dalam kasus tertentu, Yehovi diterjemahkan dengan Allah huruf besar semua. Itu kan dikuplok-kuplokin terus sama mereka. Ya. Mereka memasukkan logika mereka sendiri bahwa nama tidak boleh diterjemahkan. Tetapi naskah kuno, naskah abad pertama maupun abad kedua menuliskan betul-betul bahwa nama Petrus ini, nama Kefas, itu diterjemahkan. No problem. Tidak ada yang dipermasalahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Selain Keva atau Petrus, ada tidak Bu nama-nama tokoh-tokoh lainnya yang diterjemahkan juga? Iya. Terima kasih. Paulus. Paulus itu adalah nama Romawinya. Nama Ibraninya apa kira-kira? Saulus. Gaul. Terus nama Yunaninya? Saulus. Ya. Matityahu. Terus di Yunani kan menjadi Matius. Ya, Matius. Terus namanya sendiri Lewi. Ya. No problem. Siapa lagi? Contohnya lagi. Yohanes. Bahasa Ibrani apa? Yohanan. Yo. Terus satu lagi yang terkenal. Siapa lagi? Tabita. Yang terkenal. Saya yang terkenal pasti dia ini yang fenomenal. Simon. Yudas. Yudas. Oke. Yudas bahasa Ibrani apa? Yehuda. Yehuda. Nama Yudas itu Yehuda. Ya. Kemudian ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yudas. Kenapa bukan Yuda? Karena Ibrani. Karena untuk maskulin. Ya, maka Yudas. Seperti Yeshua menjadi Yesus dikasih S karena maskulin. Petros karena maskulin. Kefa menjadi Kefas karena maskulin. Tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk nalar pemikiran zaman dahulu, jangan memasukkan nalar pikiran hari ini, nalar kita yang sempit hari ini untuk diterapkan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Belajar yang benar, bukan memasukkan ide pada Alkitab. Kenapa mereka melarang penyebutan nama Yesus? Nah, kalau mereka melarang penyebutan nama Yesus, ya biasanya dari jemaat yang sama juga, yang pengguna nama Yahweh. Ya. Karena mereka bilang kalau Yesus itu berasal dari Yesus. Jadi karena mereka mau memperkenalkan nama Yahshua, kamu jangan manggil Yesus lagi loh ya. Yesus itu mengandung nama Zeus. Kamu nggak boleh manggil Kristus lagi, karena Kristus itu sama dengan Krishna, dewanya orang Hindu. Nah, kan mereka suka menakut-nakuti supaya orang itu jadi takut tak masuk surga gara-gara salah ucap, gitu kan? Ya kan? Nah, ini mereka bikin satu fitnah yang lain, pengguna nama Yahshua ini tak boleh manggil Yesus, tapi Yahshua, karena Yesus itu adalah seperti Zeus. Permainan kata semacam ini, hati-hati. Ketika Anda melecehkan nama Yesus menjadi Yesus, atau bahkan melecehkan agama yang lain dengan Krishna, itu adalah ketika Anda berpikir seperti ini dan menulis kata-kata seperti ini, Anda melakukan met amim et hayadain. Anda melakukan kenajisan tangan. Karena Anda mau memperkenalkan doktrin gereja Anda Yahshua atau Yahweh, maka kemudian Anda melecehkan nama Yesus. Ini adalah melakukan kenajisan tangan. Siapapun orang yang menyebut Yesus dengan Yesus, doanya dijawab nggak? Dijawab. Kalau misalnya kegiatan eksorsisme, mengusir setan dalam nama Yesus, setannya ngacir apa enggak? Ngacir. Kenapa ngacir? Ada kuasa dalam namanya, Bu. Ada kuasa dalam namanya. Jadi jangan main-main dengan nama Yesus ya.
Jangan Anda lecehkan menjadi Zeus menjadi nama Yesus, karena nama Yesus itu nggak ada Zeusnya. Zeus itu ada sendiri nanti. Pada Kisah Para Rasul 14 ayat 12 sampai 13 yang dimana Barnabas temannya Paulus ini pernah dianggap sebagai Zeus. Ya. Paulus disebut sebagai Hermes atau dalam bahasa Yunaninya itu Dios. Ya. Zeus, Dios. Kita sudah memahami nama Yesus, nama yang indah. Anda menyebut nama Yesus, tetap Anda ditolong. Orang mengusir nama setan dengan nama Yesus, setannya tetap ngacir. Karena ada iman di situ. Jangan takut ya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah. Dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ini lagu kira-kira sudah 50 tahun yang lalu. Masa gara-gara doktrin yang baru 10 tahun yang lalu ada, terus kemudian nama Yesus jadi Zeus. Kan tidak masuk akal. Ya. Jangan gara-gara jualan gereja, jangan gara-gara jualan doktrin baru, kemudian Anda menjelek-jelekkan nama yang seharusnya Anda sembah. Ya. Saya mau tanya, Bu. Silakan. Kalau Yehova itu bagaimana, Bu? Oke. Yehova itu sudah kita pelajari pada kelas open class sebelumnya. Yehova itu adalah bentuk pembubuhan nikut, tapi sebenarnya itu tidak untuk dibaca, tetapi suatu instruksi pembacaan bahwa Yehova itu ada pembubuhan nikut Adonai. Maka ketika Anda membaca Yud-He-Vav-He dengan pembubuhan nikut Adonai ini, maka bacanya Adonai. Jadi itu instruksi pembacaan, bukan cara membaca. Bahwa Yud-He-Vav-He dibaca dengan Adonai. Itu ada di kelas kita sebelumnya, Anda bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, Corona itu sudah menjangkiti hampir seluruh dunia. Sejak kira-kira tanggal 28 Maret itu di patung Christ the Redeemer di Brasil, itu disorot dengan gambar ini. Jadi ini adalah negara-negara yang terdampak corona. Dan ini menjadi satu doa bagi kita, kiranya Tuhan Yesus seperti pada Paskah yang pertama itu melalukan kita dari tulah kematian yang hari ini kita menghadapi tulah corona. Ini adalah penampakan di malam hari patung Christ the Redeemer di Rio de Janeiro. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum, Bu. Kapan-kapan Ibu Putri. Ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Bu mau tanya, Bu. Silakan. Matthew. Ya. Dari mana Matthew? Saya dari Magelang. Magelang. Masih SMA kayaknya kamu. Iya, masih SMA. Keren. Bagus nih, ada anak muda belajar ya. Ya. Oke, saya silakan. mau bertanya. Apakah nama Yesus itu punya hubungan dengan nama Yehuda? Karena nama Yesus sendiri itu kan perwujudan dari singa Yehuda. Terus yang kedua, saya minta dijelaskan lagi soal tadi Yahshua itu. Itu saja. Kenapa? Oke, ya. Apakah nama Yesus, Yeshua, itu ada hubungannya dengan nama Yehuda? Nah, di awal kelas kita, saya membuka dengan satu konjugasi bahwa nama Yehoshua itu berasal dari verba Yasha. Yehoshua berarti Yud-He-Vav-He yang melakukan Yoshia, melakukan penyelamatan. Nah, bagaimana dengan Yehuda? Nah, Yehuda itu adalah Yud-He-Vav-He, Yud-He-Vav-He dengan satu kata lagi, Yada. Yada itu memuji. Dalam bentuk Yif'il juga. Yehuda. Berarti dia memuji. Yehuda. Yodnya itu berarti dia. Yada, Yehuda. Kira-kira sama nggak antara Yehuda dengan Yehoshua? Beda. Kalau Anda bisa membaca naskah Ibrania, Yehoshua beda dengan Yehuda. Karena Yehuda itu ada he,
pada akhirnya yang artinya tangan yang mengangkat berarti dia memuji. Tapi di sini adalah Yeshua, Yehoshua. Di sini ada kata Yasha. Nah, ini ada ain di sini. Maka Yehuda dengan Yehoshua itu beda. Walaupun kedengarannya sama menurut telinga kita orang Indonesia. Tapi kalau Anda melihat struktur dari katanya, itu berbeda. Yehoshua, Yud-He-Vav-He yang melakukan Hoshia, melakukan penyelamatan. Yasha dalam bentuk hif'il. Nama Yesus, kata Yasha hanya ditulis dalam bentuk hif'il yang kausatif.